Warga sedulur Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten. Bersama saya Milda Niati selengkapnya dalam Banten Sepekan. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar dampingi Presiden Joko Widodo untuk meninjau kesiapan arus mudik Lebaran tahun 2023 di Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau persiapan pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2023 di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Selasa 11 April 2023. Kunjungan itu dilakukan untuk mengetahui kesiapan Pelabuhan Merak dan Ciwandan serta fasilitas penunjang lainnya menghadapi arus mudik Lebaran 2023. Presiden Jokowi mengapresiasi segala persiapan yang sudah dilakukan. Ia berharap dengan persiapan yang matang, pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2023 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengunjungi Pasar Kelapa Kota Cilegon untuk mengecek harga-harga kebutuhan pokok, sekaligus menyerahkan bantuan sosial bagi para pedagang di pasar tersebut. Dikatakan Jokowi, untuk stok kebutuhan pokok saat ini tidak ada masalah, yang paling penting adalah menjaga agar harga stabil atau turun. Jokowi pun yakin pemerintah Provinsi Banten paham harus melakukan apa guna mengendalikan inflasi. Sementara itu, ketika mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan menghadapi Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023 secara virtual di ruang Vikon Polda Banten pada Kamis 6 April 2023 lalu, Al-Mukhtabar mengatakan kunci penanganan arus mudik adalah koordinasi sehingga semua pihak kompak dan menjalankan fungsi sesuai dengan yang bisa dilakukan. Pemerintah Provinsi Banten 7 kali raih wajib tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2022. Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Raihan ini merupakan opini WTP yang ke-7 secara berturut-turut. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengaku bersyukur atas keberhasilan pemerintah Provinsi Banten dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Dengan diserahkannya hasil pemeriksaan BPK ini, maka bisa menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan kegiatan. Al-Mukhtabar mengatakan raihan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI ini adalah buah hasil dari sinergitas bersama. Dengan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-7 kali ini, dia berharap dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan akuntabilitas pembelanjaan Provinsi Banten. Ketersediaan pangan di Provinsi Banten tercukupi. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar imbau masyarakat tidak belanja berlebihan. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menegaskan persediaan barang kebutuhan pokok di Provinsi Banten aman dan mencukupi. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir dan tidak perlu belanja berlebihan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal itu diungkapkan Al-Mukhtabar seusai memberikan sejumlah bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan Putra Asih Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Rabu 12 April 2023 lalu. Al-Mukhtabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten bersama seluruh jajaran Forkopimda dan pemerintah kabupaten kota selalu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Meskipun saat ini seluruh daerah dibayang-bayangi oleh meningkatnya angka inflasi, namun dengan kolaborasi dan kekompakan bersama semua bisa diatasi dengan baik. Al-Mukhtabar mengatakan secara berkala dan intensif pemerintah Provinsi Banten dan Forkopimda melakukan pengawasan terhadap bahan pokok. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan, maka dengan cepat dilakukan intervensi dengan menambah jumlah pasokan kebutuhan pokok sehingga harga akan tetap stabil. Kerjasama ulama umaro penting bagi pembangunan di Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan dalam membangun Provinsi Banten perlu dijalin kerjasama antar ulama umaro. Bulan Ramadan menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi atau kerjasama ulama umaro. Demikian diungkapkan Al-Mukhtabar usai melakukan kunjungan kerja serta peninjauan hasil pembangunan perlindungan bantuan sosial dan pengendalian inflasi daerah di Pondok Pesantren Al-Fatoniyah Jalan Raya Pandeglang, Kilometer 3 Kompleks Tembong Indah,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin 10 April 2023 lalu. Dikatakan Al-Muktabar, dengan silaturahmi yang terus dikuatkan maka akan bisa memudahkan kolaborasi antara ulama dan umaro dalam membangun Banten. Menurut Al-Muktabar, keterlibatan semua pihak, salah satunya para ulama dan para tokoh agama, sangat dibutuhkan dalam membangun Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten siapkan posko pelayanan kesehatan untuk pemudik di tahun 2023. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan pihak terkait dalam mempersiapkan posko kesehatan untuk menyambut arus mudik Idul Fitri 2023. Posko kesehatan itu merupakan gabungan antara pemerintah Provinsi Banten dengan kabupaten kota. Adapun posko kendalinya ada di setiap Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan posko utama ada di masing-masing puskesmas yang buka selama 24 jam. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti mengungkapkan, untuk posko tambahan pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Polda Banten. Terkait jumlah dan titik lokasi posko kesehatan, untuk di terminal juga akan dibuka posko kesehatan. Di Pelabuhan Ciwandan akan juga didirikan posko kesehatan, begitu juga dengan di Pelabuhan Merak. Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga menyiapkan kendaraan PSC 119 untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi keadaan darurat ataupun terjadi kecelakaan. Tahun 2024, pemerintah Provinsi Banten targetkan angka stunting di bawah 14%. Pemerintah Provinsi Banten menargetkan angka stunting berada di bawah 14% tahun 2024 yang akan datang. Target itu bagian dari isu tematik program prioritas pembangunan dalam Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 di Hotel Ledian, Kota Serang, Kamis 6 April 2023 lalu. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengatakan, untuk mencapai target di tahun 2024 ada beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Di antaranya menanamkan komitmen bersama untuk mencegah stunting serta melakukan kolaborasi yang terus dikembangkan baik dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kabupaten kota. Konvergensi aksi juga terus dilakukan dengan melakukan kolaborasi antar OPD baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun kolaborasi yang akan dilakukan diantaranya melalui kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas fasilitas dan ketersediaan sanitasi dan air bersih yang baik. Rumah Sakit Labuan Pandeglang ditargetkan mulai beroperasi di akhir tahun 2023. Pemerintah Provinsi Banten menargetkan Rumah Sakit Labuan Kabupaten Pandeglang sudah mulai beroperasi pada akhir tahun 2023. Pembangunan Rumah Sakit Labuan adalah upaya pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah selatan Provinsi Banten. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti mengatakan, dia meminta masyarakat mendoakan agar pada tahun ini pemerintah Provinsi Banten sudah bisa mengoperasionalkan Rumah Sakit Labuan dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berusaha terus dilengkapi. Rumah Sakit Labuan didukung dengan beberapa fasilitas seperti layanan rawat jalan, instalasi bedah, instalasi gawat darurat, dan instalasi rawat inap, dewasa, dan anak. Dengan fasilitas yang lengkap itu, Rumah Sakit Labuan akan difasilitasi oleh 16 dokter spesialis. Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga terus meminta organisasi profesi untuk berkontribusi dalam mengoperasikan rumah sakit ini, sehingga bisa menciptakan pelayanan kesehatan yang memadai. Demikian warga sedulur Banten, Banten Sepekan kami suguhkan untuk warga sedulur Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Saya Meldaniati, mohon pamit undur diri. Dadah.